kita hari ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka itu ibu mengundang salah satu anak-anak untuk maju ke depan, memimpin kita berdoa bersama. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak. Silakan duduk kembali. Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Junia, ada Ibu. Rosita, Ada Ibu. Junia, Ada Ibu. Tiara, Ada Ibu. Rika, Ada Ibu. Alfred. Ada Ibu. Baik, semua hadir. Terima kasih bahwa hari ini siswa kelas 6 semua hadir. Maka itu kita akan lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita lagu nasional. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
kalau ada rempahnya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silahkan. Jahe, kunyit, cengkeh. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, baik. Kalian tahu rempah-rempah ini sangat berharga. Sangat berharga, bahkan lebih berharga dari emas. Mengapa bangsa asing berdatangan ke bangsa Indonesia? Siapa yang bisa? Saya. Karena ingin mencari rempah-rempah. Karena ingin Mencari rempah-rempah. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Nah, baik, sekarang kita hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi alasan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengeksplorasi konsep, menyebut nama-nama bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Berikut menjelaskan rute perjalanan penjelajahan samudera bangsa Eropa menuju Indonesia. Yang keempat, siswa atau peserta didik menganalisis dampak awal kedatangan bangsa asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak, di sini silakan anak-anak perhatikan media. Ini ada peta. Silakan anak-anak perhatikan media yang ada di depan ini. Di sini ada peta dunia. Gambar yang berikut ada rempah-rempah. Nah, peta ini kita kembali ke peta. Peta ini adalah gambar peta di mana pada abad 15 dan 16 yang memperlihatkan rute laut bangsa Portugis dan Spanyol ke Asia. Ini. Gambar kedua, rempah-rempah. Rempah-rempah ini, silakan anak-anak lihat di sini. Rempah-rempah ini seperti lada, cengkeh, kayu manis, dan pala. Sangat dibutuhkan di Eropa. Ini rempah-rempah ini sangat dibutuhkan di Eropa. Digunakan untuk mengawet makanan, menambah rasa, atau kegunaan obat-obat tradisional, serta simbol status sosial. Ini kegunaan dari rempah
rempah-rempah ini. Ini ada di sini. Mengenal beberapa macam rempah. Itu tadi Ibu sudah sebutkan itu. Cengkeh, apa lagi? Kunyit, apa lagi? Jahe. Apa lagi? Serai di gambar ini. Ada banyak. Kayu manis. Ada semua ini. Ini ada kayu manis, ada bawang, ada vanili, jintan, ada semua. Ini apa ini? Gambar ini apa? Jahe. Ini? Ini? Pala. Nah, gambar berikut ini apa ini? Kapal. Kapal ini yang digunakan oleh orang asing masuk ke Indonesia. Digunakan oleh orang asing masuk ke Indonesia. Ini. Yang berikut tokoh-tokoh apa itu? Tokoh-tokoh penjelajahan. Itu orangnya. Yang dengan perahu itu, kapal asing itu masuk ke Indonesia. Yang bawah itu orangnya yang digambar ini. Kita kenalkan dia. Ini. Baik. Halo. Tepuk. Diam. Baik. Setelah kita lihat media yang ada di papan di depan kita, sekarang Ibu mau menjelaskan lagi kondisi Eropa dan kebutuhan rempah-rempah dari Asia. Kondisi Eropa dan kebutuhan rempah-rempah dari Asia. Kondisi Eropa pada abad pertengahan sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 itu satu kehidupan politik dan sosial. Eropa didominasi oleh sistem feodalisme, di mana raja dan bangsawan memiliki kekuasaan atas tanah, sementara rakyat kecil atau petani menjadi buruh tanpa kebebasan. Gereja Katolik memiliki kekuatan besar zaman dahulu itu dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan hukum. Kondisi ekonominya sangat terbatas, hanya di sekitar wilayah lokal. Itu kondisi ekonomi kita zaman dahulu. Setelah perang salib ke-11, dulu ada perang salib. Setelah perang salib ke-11 sampai ke-13, bangsa Eropa mulai mengenal produk-produk dari Timur atau Asia Timur Tengah. Mulai mengenal produk-produk dari Timur atau Timur Tengah, termasuk rempah-rempah, kain, sutra, dan barang-barang mewah lainnya.
setelah perang salib abad ke-11 sampai ke-13, Eropa mulai mengenal produk-produk dari Asia. Nah, kebutuhan akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kayu manis, dan pala sangat dibutuhkan di Eropa. Mengapa orang Eropa butuh kayu manis, cengkeh, pala? Untuk apa? Mereka butuh itu untuk apa? Untuk satu, mengawet makanan. Dua, menambah rasa dan aroma masakan. Tiga, kegunaan obat-obat tradisional. Empat, simbol status sosial. Rempah-rempah sangat mahal dan hanya dimiliki oleh orang kaya dulu itu untuk orang Eropa. Sehingga mereka mengetahui bahwa di bagian kita Indonesia banyak kekayaan alam, yaitu bumbu-bumbu atau rempah-rempah ini. Tadi tokoh penjelajah itu dia mulai dengan kapalnya menjelajah, masuklah ke bangsa kita Indonesia. Mereka datang ambil semua rempah-rempah dari sini, bumbu-bumbu dari sini, karena Indonesia memiliki itu. Kunyit, jahe, cengkeh, pala, lada. Mereka bawalah ke Eropa. Di sana harganya lebih mahal lagi. Tapi masyarakat rakyat petani tidak bisa memiliki, karena rempah-rempah ini yang dibawa ke Eropa di sanalah mereka yang kaya saja yang memiliki rempah-rempah ini. Nah, mengapa rempah dari Asia? Mereka bilang rempah dari Asia itu karena rempah-rempah terbaik berasal dari Asia Tenggara, khususnya ke Pulau Maluku. Rempah-rempah yang terbaik itu berada di Pulau Maluku, yaitu di negara kita, negara Indonesia. Sebelum adanya penjelajah laut, rempah-rempah dibawa ke Eropa melalui jalur darat. Sebelum lewat laut, mereka bawa lewat jalur darat. Namun mahal karena melewati banyak pedagang perantara. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, jalur dagang darat ke Asia mulai terputus. Setelah mengenal Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, itu jalur darat mulai terputus. Mereka mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur laut. Mereka mencari jalur laut mulailah dengan kapal tadi berlayar lewat laut. Nah, setelah mengenal rempah-rempah ini, kondisinya Eropa pada abad pertengahan, sekarang kita mengenal juga bahwa rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala menjadi sangat berharga dan mahal. Karena sulit didapat. Rempah-rempah ini hanya tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Terutama yang tadi kita sudah kenal bahwa di kepulauan mana? Siapa masih ingat? Di pulau mana rempah-rempah itu? Di Maluku. Yang dikenal karena jalur perdagangan darat ke Asia terputus, sehingga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Kembali Eropa mencari jalur, negara Eropa mencari kembali melalui jalur laut. Hal ini yang
penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa. Di sana ada lagi 3 konsep, yaitu konsep 3G. Siapa yang tahu konsep 3G? Konsep 3G itu apa-apa? God, glory, gospel. Oke, tepuk tangan dulu. God, glory, gospel. Nah, muncullah sebagai motivasi utama penjelajahan, yaitu 3G, God, glory, gospel. Nah, God itu sama arti dengan emas, yang artinya keinginan untuk mencari kekayaan, terutama dari hasil rempah-rempah. Halo? Tepuk fokus. Kulihat, mendengar, perhatikan, fokus. Yang kedua itu glory. Glory itu artinya kejayaan. Adalah keinginan untuk memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Ketiga itu gospel. Gospel sama arti dengan Injil. dengan apa? Injil. Yang artinya misi untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah baru. Nah, baik. Sampai di sini materi yang Ibu jelaskan, rute perjalanan samudra bangsa Eropa menuju Indonesia dan nama-nama bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, dampak awal bangsa asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau mendengar, jangan sampai dari materi yang Ibu jelaskan tadi ada yang mau bertanya. Saya Bu, Oke. mengapa mereka datang? Baik, tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa jawab? Nona bilang mengapa mereka datang. Baik, mereka datang, Ibu jawab materi yang Ibu jelaskan tadi, bahwa tadi Nona belum paham tentang itu dan Nona bertanya kepada Ibu, mengapa mereka datang? Mereka datang untuk mencari rempah-rempah di bangsa Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Ayo, siapa lagi? Laki-laki. Siapa? Junior? Angkat. Al. Silakan berdiri. Mau bertanya tentang materi yang tadi Ibu jelaskan. Baik. Halo. Hai. Nah, sekarang Ibu minta kita duduk sekelompok.
masing-masing kelompok kerja. Ini kelompok 1. Ini silakan tulis nama kelompok di sini, kelas, tanggal, ini jawab. Jawab di sini. Ini pertanyaannya, jawabnya di sini. Ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Siapa yang ketua di sini? Rifan, Nona. Sama-sama kerja. Tapi yang tulisnya Nona, nanti sebentar ketua maju untuk presentasi ke depan. Sama-sama. Diskusi kelompok. Mana kelompok 2? Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok di kelompok 2 siapa yang ketua? Tiara. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Nah, bentar maju presentasi. Baca kembali kamu punya hasil diskusi ini. Satu. Kelompok 4. Kelompok berapa? Tulis nama kelompok. Kamu kelompok berapa? Tulis di sini.
Sama-sama kerja, tidak boleh satu orang yang kerja, sama-sama. Diskusi. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok berapa? Satu. Kelompok dua? Sudah. Sudah. Sudah.
sudah? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Kelompok 2? Kelompok 4? Sudah? Belum. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Kelompok 1 sudah. Halo. Hai. Sudah? Belum. Ayo. Kerja yang baik. Tepuk semangat.
Baik, kelompok mana yang sudah selesai? Sudah belum? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Baik. Kita berdiri menyanyi. Menyanyi lagu Tepuk Semangat. Baik, silakan duduk kembali. Ibu minta setiap kelompok
datang ke Indonesia pada masa penjajahan samudra. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Bagian 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi ancaman utama bangsa Eropa? Karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Bagian 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatangan? Dampak awalnya adalah timbulan penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam. Belanda membentukkan port dan melakukan pelubari perdagangan rempah-rempah. Terjadinya peradangan dan perlawanan rakyat seperti perang dan penolong dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Baik. Dari kelompok 1 sudah membaca hasil diskusi mereka. Jadi apa ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil dari diskusi kelompok 1? Baik, siapa yang mau tanggapi hasil dari kelompok 1? Dari kelompok mana yang mau tanggapi? Oke, baik, berdiri. Silahkan. Bagian 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatang? Baik. Tadi pertanyaan dari kelompok 4. Silahkan tanggapan dari kelompok 1. Dampak awalnya adalah tingginya penjajahan yang eksploitasi sumber daya alam. Contohnya Belanda membentuk port dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Terjadinya sumber dan perlawanan rakyat seperti perang di Ponorogo dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Dari mana? Ada lagi yang dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Masih ada? Halo? Masih ada? Tidak. Tidak
Izinkan untuk agama dari Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Iya. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok yang berikut kelompok mana? 4. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, Jangan malu-malu. baik, kita diam, kelompok yang lain diam, dan pasang talinya ke kelompok 4, kelompok terakhir yang mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan 3 alasan utama teori gospel mengapa bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia. Gold emas untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Glory kejayaan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mendapatkan kejayaan bagi bangsanya. Gospel Injil untuk menyebarkan bangsa Kristen ke daerah-daerah jajahan. Nomor kedua, sebutkan 4 bangsa Eropa yang terkenal datang ke Indonesia pada masa penjelajahan samudra. A. Portugis, B. Spanyol, C. Belanda, D. Inggris. Nomor 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi incaran utama bagi bangsa Eropa? Karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatang? Belanda membentuk port dan melakukan monopoli rempah-rempah. Terjadinya peperangan dan perlawanan rakyat seperti di Ponegoro dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Baik, sudah selesai kelompok 4 hasil presentasinya. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, silakan. Nomor 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi acara utama bagi bangsa Eropa? Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4, silakan. Karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk menguatkan makanan sebagai obat-obatan dan sebagai bumbu makanan. Selain itu, harganya sangat mahal dan hanya tersedia di daerah Asia Tenggara, terutama Kepulauan Maluku di Indonesia. Baik, bagaimana? Terima tidak? Kelompok 1. Terima. Oke, tepuk tangan saya dulu untuk kelompok 1 dan 4. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Silakan kembali ke tempat. Baik,
bangsa Eropa ke Indonesia. Menurut anak-anak, apa dampak paling besar dari kedatangan mereka ke Indonesia? Dampak paling besar itu apa? Kedatangan mereka ke Indonesia. Ya? Untuk mencari rempah-rempah. Wah, untuk Mencari rempah-rempah. mencari rempah-rempah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Roswita. Nah, baik. Halo. Bahwa kedatangan bangsa asing ke Indonesia dilatar belakangi oleh pencarian rempah-rempah dan kemudian membawa dampak besar dan menjadi awal mula masa penjelajahan. Jadi, anak-anak, Ibu minta untuk menghargai sejarah dan memahami mengapa hal itu terjadi. Jadi ada PR, sekarang tulis PR. Ibu minta tulis PR. Nomor 1. Ini tugas di rumah ya. Nomor 1, mencari tahu salah satu peninggalan budaya atau bangunan yang ada di Indonesia yang terkait dengan kedatangan bangsa asing. Misalnya benteng atau gereja tua. Itu PR, tugas rumah. Sudah tulis? Sudah tulis PR? Sudah. Oke, sudah tulis PR? Nah, baik anak-anak. Minggu depan pertemuan berikutnya yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu pertemuan kita minggu depan ya. Pertemuan kita berikut yaitu dampak penjajahan Eropa di Indonesia. Halo. Hai. Sudah tulis tugas tadi? Sudah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, Ibu mengajak salah satu maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum doa kita menyanyi dulu sama-sama. Satu, dua, tiga. Kalau selesai kata, ayo kita pulang. hore, Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai bertemu besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. baik. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pelajaran kita mulai dari awal sampai akhir telah berjalan dengan baik. Maka itu Ibu meminta salah satu siswa dari anak-anak maju ke depan memimpin kita dalam doa penutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus.
kita hari ini dengan baik dan di harapan Ibu kembali ke rumah, lebih giat belajar dan jaga kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi di kali berikut. Terima kasih, silahkan kembali.